Tapi tampaknya ada yang salah dengan Arafah. Ia mengeluh bahwa perutnya kesakitan. Aduh, bagaimana ini? Arafah mulai menangis. Halangan ya. Take a look at where you've been and how you've come so far. No matter where you find yourself, you're always where you are. Oke, sepertinya Arafah butuh istirahat. Daripada dilanjutkan tapi tidak benar, lebih baik break dulu. Maka dari itu kami membagi diri menjadi 2 tim. Yang satu berjalan lebih cepat untuk memasang tenda di puncak Burangrang. Iya, Burangrang ini tipe-tipe gunung di mana kita bisa memasang tenda di puncaknya. Sementara sebagian lagi menemani Arafah, termasuk saya. Supaya tangisnya cepat reda dan rasa sakitnya teralihkan, saya terus mengajak Arafah berbincang. Nggak bisa naik lagi. Sakit ininya sebelah sini. Dikit lagi pos, 1 pos lagi. Dikit lagi kalau nggak bisa, kalau sakit ini nih beneran. Gendong. Kalau kita stay di sini, mau di mana bikin tendanya, Pak? Kalau enggak kita nunggu perutnya baikan. Nanti kalau udah rada baikan, kita coba jalan, Pak. Kan kayaknya kalau nggak bawa carrier, lebih enteng tuh jalannya tuh. Iya, tunggu perut sama lambungnya baikan dulu ya. Iya, nggak usah diburu-buru. Tapi sakit sebelah sininya, Bang. Iya, ulati. Karena tadi naiknya kayak tinggi-tinggi gitu, jadi Oh, iya. sakit. Kaget juga badannya. Ininya juga sakit, sebelah tengah-tengah juga sakit, sebelah kiri juga sakit. Kamu nggak olahraga kali sebelum naik? Aku iya sih, jadi nanya. Tapi kan duta olahraga, masa kagak olahraga? Olahraga. Ya kali nggak olahraga. Ayo kita semangat. Jangan banyak gerak dulu, Pak. Tadi sakit soalnya, terus Nunggu berapa menit aja, slow, enjoy. terus sakit. Ini lampunya kagak adil banget, Ntar dulu Bang. Tolong dong. Kayaknya parah nih. Tadi sakit Lighting tapi nggak profesional nggak gitu nih. enak sama yang lain, pada mau buru-buru soalnya udah Kagak ada yang malam. buru-buru, Pak. Soalnya udah jam berapa? 9. Itu kan udah 8:30. Emang jam berapa terlalu malam? Itu 8:30 udah malam, Bang. Terus masih lah jauh katanya, belum pas 5. Pengen berhenti lama nggak enak. Nah, dibawa enjoy ya, Pak. Orangnya nyantai semua. Kagak ada yang ngebut. Aku dulu pas mendaki, zaman-zaman dulu tuh pasti yang jalannya pelan minoritas, Pak. Biasanya orang-orang ngebut kan, kantor. Makanya sekalinya bikin grup mendaki, pengennya yang jalan lambat semua. Jadi giliran ada yang jalan yang ngebut minoritas. Benar-benar. Sorakin gak? Iya, sorakin lo. Lu ngapain buru-buru lo? Ngejar apaan lo? Wah, nggak setia kawan lo, digituin, Pak. Dia ngejar karir, dia mau di atas puncak duluan. Nah, tapi kalau ini kan karena bawa tenda, jadi mereka jadi disuruh ngebut. Bagus. Mata aku merah gak sih, Bang? Kagak lah, aman. Kayak kelihatan nangis gak? Ya emang nangis kan. Nangis lu Enggak. gimana? Enggak nangis. Apaan orang tadi gua rekam nangis? Ya atuh. Ih, Pak, kenapa bisa Sunda, Pak? Tiasa. dari kecil kan aku kan di Tapi tiasa mun batur ngomong Sunda ngerti. ngartos dikit-dikit. Tapi nggak banyak, soalnya dulu aku pengen kuliahnya di sini juga sih. Pengen Kenapa di UPI. Lebih banyak Win Jakarta kok ngundang Firsa Besari. Setiap prodi tuh pasti Firsa mulu aku lihat. Itu kan dulu, sekarang udah beda. Iya, sekarang masih kan? Sekarang lagi zamannya ini Oh, dong, sekarang Ardito Pramono, Yang mudah-mudah. Pamungkas ya guys. Pamungkas, bener. Terus Hindia. Udah ganti zamannya, Pak. Pagi Masih sakit nggak perutnya nih? Enggak. Aku kata siapa emang sakit tadi? Bagus. Nah, terus Ya. lu kenapa nggak main musik apa? Mau sih. Kuliah aku kan kayak berantakan ya, Bang. Aku tuh kayak Sama keyboardis aku sampai nggak lulus. Sumpah. Dia satu-satu yang masih kuliah. Dia banyak mata kuliah yang nggak lulus karena manggungnya edan-edanan. Iya, lagi sih Firsa Besari diambil semua job ya. Kan tahun depan mau nganggur dulu. Oh, jadi ngumpulin duitnya dari sekarang. Dari sekarang. Nanti Sistem aku beruang. bisa gak gantiin abang? Bisa dong. Bisa di kerabat kerja. Jadi kerabat arah apa? Tapi aku emang gak jelek-jelek banget kan suaranya. Ya enggak. Jujur. Lumayan lah. Orang teh gak pernah jujur kau maha iyo. Tapi kalau saya boleh saran ya, Pak, ya, saran saya kalau disetujui netizen nih, Pak, jangan nyanyi. Mending nge-YouTube aja, Pak. Nge-YouTube tapi lu bikin kontennya yang Arafah banget gitu, nyari ciri khas. Nah aku tuh Arafah banget tuh, aku suka nyanyi gitu.
Ya udah nyanyi aja, kalau lu emang mau nyanyi jangan bikin kata gua apa. Ya udah nyak. Ngapain ngobrol panjang-panjang anjir. Selalu aja gitu apa. Tadi dari bawah aku nyanyi kan. Malah abang yang penyanyi nggak nyanyi-nyanyi, aku dengerin. Ya, aku mah kan sebenarnya nggak pengen jadi penyanyi, Pak. Ih, nggak bersyukur. Banyak Loh, kok orang nggak yang pengen bersyukur jadi gimana? penyanyi, Bang. Ya kan bukan berarti aku pengen juga gimana. Menyukai, tapi kalau ada pilihan lain dalam hidup ini, ya pengen bikin usaha aku mah. Usaha itu bonus, nanti abang bikin cake gitu. Ini kayak itu ya, kue artis ya. Iya, kayak kue artis yang sekarang Enggak, udah Pak. nggak ada. Nih aku kasih saran ya Pak ya. Eh. Kalau kamu mau bikin usaha apapun itu ya, di luar dunia hiburan, perartisan, jangan pakai nama Arafah. Iya bener. Kalau bisa malah jangan ada yang tahu itu Arafah yang bikin. Tanya dong kenapa? Kenapa tuh? Aku selalu percaya Pak, Nyak. rezeki itu nggak boleh satu pintu. Rezeki itu harus banyak. Misalkan aku nulis, aku main musik, aku nge-YouTube, ya rezeki dari mana-mana lah. Tapi sebisa mungkin dunia buku jangan disangkut pautin sama dunia YouTube. Dunia YouTube jangan disangkut pautin sama dunia musik. Jadi makanya aku jarang kan upload musik di YouTube. Jadi aku selalu merasa si sumber-sumber rezeki ini tuh perahu, Pak. Mendingan lu punya satu kapal yang gede atau lu punya perahu banyak? Gue tanya. Perahu banyak. Kenapa? Karena ketika perahu itu tenggelam masih ada perahu-perahu lainnya. Betul. Ketika lu bikin usaha kue pakai nama Arafah, ketika nama Arafahnya jatuh, kuenya ikut jatuh. Tapi ketika lu bikin usaha, orang nggak tahu bahwa itu Arafah yang bikin, memang usahanya akan lambat. Tapi ketika kita udah nggak jadi kayak gini, usahanya bakal terus jalan. Karena orang akan jujur beli karena kuenya enak, bukan karena nama Arafah. Bener. Itu dia. That's right. Nah. Tapi aku rental PS-nya rental PS Arafah. Gimana? Terus di rental PS-nya tuh dipajang muka-muka aku. Terus beneran ada loh? buku aku. Iya, ibu aku kata ibuku, nggak apa-apa, bagus. Ya, nanti mah jangan. Emang itu ibu aku suka kayak bangga-banggain aku gitu. Ya kan memang orang tua mah ngebanggain anak. Iya sih, cuman kayak gimana gitu. Kayak jadi orang yang datang ke rental aku tuh kayak foto-foto di rental aku gitu, terus ngetek ke aku. Nah, sekarang kalau kamu udah nggak ada yang kenal gimana? Orang masih mau foto-foto nggak di sana? Masih, karena aku sempat terkenal berarti. Aku aja dulu mah kalau ketemu artis, walaupun artisnya udah jadul banget, aku minta foto gitu. Ya tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Nya atuh, iya juga ya. Iya. Udah, Makanya aku ganti tahu rental nggak, PS Virsa, boleh gak? boleh aja. Kan bukan punya aku kan? Republik Senja gitu. Iya boleh. Apalagi nih udah nih. Masih sakit kagak perutnya? Enggak lah, kata siapa sih sakit? Oh mantap. Jalan lagi nih kita. Nya tuh. Kita coba ya. Yuk. Mantap. In the face of another storm, when you're feeling like you're on your own, in that moment you can't control, just remember that you're not alone. Akhirnya setelah menghadapi lelah dan getir, panas hingga kabut, kami tiba juga di puncak Burangrang. Nyampe puncak Burangrang. Alhamdulillah. Perasaan dari tadi aku bahagia banget. Tadi nangis. Kita udah nyampe puncak Burangrang. Jadi masih kabut. Terlihat sekali kabut semua. Ya, katanya nanti Bang Firsa mau buka kos-kosan cewek di sini. Jadi untuk melihat sunrise, kita harus menunggu pagi. Jadi jangan terlambat bangun. Kalau terlambat bangun kenapa Mama? Nanti kita biasa terlambat akan segala sesuatu yang lainnya dong. Betul. Ingat, jangan terlambat dari hal-hal yang kecil. Nanti hal-hal yang besar juga ikut terlambat. Kita akan bisa kehilangan pekerjaan, cinta, dan juga mungkin kalau terlambat 3 bulan lebih bahaya. Waduh. Kalau belum nikah. Iya. Saya orang bikin tenda malah sibuk. Ketika kami tiba, ternyata kawan-kawan yang lain belum memasang tenda. Ya sudah, jadinya kami bersama-sama membangun. Bertepatan dengan tenda yang sudah jadi, hujan tiba-tiba merintik. Kami pun memasak. Dan seberes memasak, kami makan bareng, kecuali Arafah. Sepertinya dia sudah terlalu kelelahan. Sampai dipanggil pun tidak menyahut. Semoga saja tidak sakit. Ya sudahlah, selamat tidur Arafah. Pagi datang, dan satu-satunya orang yang tidak terlambat bangun hanyalah Arafah. Sementara kami semua terlambat bangun karena kecapean dan begadang semalaman. Katanya jangan terlambat bangun. Mamang cilok. Dan tahu tidak apa yang membangunkan saya? Ya suaranya Arafah yang nyaring itu. Lapar gak? Lapar tuh.
Bang, tolong ini. Pesan GoFood aja. Arafah udah dicas tuh. Manusia lemah. Itu mereka manusia. Nyaring bener, Carrington Nokia 3310. Tapi tidak terlalu menyesal juga sih terlambat bangun, karena tidak ada pemandangan apapun, terhalang oleh kabut pekat yang menghiasi puncak Burangrang. Nah, sembari menunggu kawan-kawan memasak, saya dan Arafah pun kembali berbincang. Tentang cinta, tentang hidup, orang tua, intisari, anggur merah. Astagfirullah. Kita kan gestarnya ya di sini. Apaan gestar? Guest list. Kita bukan pendaki cakep, bukan pendaki cantik, medium lah, medium. Medium lah. Karena segala sesuatu itu harus berimbang, Pak. Bener. Kalau nggak berimbang, terlalu berat ke kiri atau ke kanan. Bener. Harus tinggi dulu Bang, biar kayak Biar bisa dijatuhin. Nah tuh, kalau kayak kita gimana tuh ngejatohinnya, bingung orang. Orang bingung mau ngejatuhin, kasihan banget temennya Iya. orang kan. Nggak dijatuhin nyebelin. Dan nggak ngeh juga orang-orang sekitarnya. Iya, Oh iya. jatuh. Berasa banget ya jadi yang medium-medium gitu kan. Kalau ketemu orang juga ditanya dulu, Bung Girsa ya? Kadang gue jawab bukan. Oh iya makasih. Iya. Kalau udah mendaki ketiga kali, bakal ada mendaki selanjutnya nggak? Yuk, Bakal ada ya? mau gak? Oh yuk, Mau gak? ngajak gue lagi. Kita kan beda ambasador. Berbeda-beda tetapi satu tenda juga. Kagak juga Jun. Bahaya satu tenda. Tapi kan ini tendanya merek yang gua, lu beda. Di sini ada gaya merek yang gue. Kayaknya nggak ada. Nggak terkenal. Nggak ada yang terkenal. Bagus kok, nggak ada yang jelek kok. Tapi emang lebih bagus. Memang bagusan yang gua. Tapi yang lebih banyak dibeli kayaknya punya gue. Ah, lu lihat di jalan, paling banyak yang siapa? Gua. Kagak. Pertamanya kan, ini kan apa sih Burangrang. Burangrang ya. Bagus Skrillex. Nah itu tuh kayak pas nanjak tuh bener-bener kayak, Kerasa capeknya. iya kayak wah anjir gitu. Terus kan ini akar-akar semua, jadi aku kayak lemah. Licin ya. Aduh gimana nih ya caranya Bang, nggak ada tangganya gitu. Apa mungkin karena Kan tangga udah belum- bubar. Ya, padahal lagunya utuh. Nggak kayak Tulus. Dulu sebenarnya. Pamit nggak pamit. Kocak anjir. Jadi gimana, Tapi kan Pak? kata Tulus lupakan dia. Oh iya, pergi denganku. Iya. Manusia-manusia molor. Nyampe Pak, jadi dari 3 gunung ini apa yang bisa dipelajari? ketangguhan. Ketangguhan. Boleh juga dong itu. Solidaritas tim. Benar. Karena Jadi ketika ketahuan kita ya. capek nih, ketahuan tuh sifat-sifatnya. Persahabatan ya. Sabar. Sabar. Tapi ngobrol-ngobrol begadangnya kagak dapet. Karena nggak ada yang gituin aku kan. Terus kayak ya udah Rafa tidur ini nggak apa-apa gitu. Makan orang mau. Apain lo? Diem aja. Dikasih makan orang lain mau, ini marah-marah. Gimana marah-marah gimana kemarin? Marah-marah gimana? Oh lo tidur. Ayo begitu. Padahal kita udah masakin sosis, Masak kita. nasi. Kok kalian nggak ada yang ngebelain aku kalau aku Nggak ada. Kali ini nggak ada. Kali ini nggak ada. Oh, kalian tim aku kenapa nggak belain aku? Enggak bakal bela. jadi ini yang dinamakan solidaritas. Enggak solidaritas sebenarnya mereka. Mengelesnya bagus. Sebenarnya aku naik gunung ya karena nganggur aja bang. Terus ketemu abang kan, Jadi nganggur bareng. nganggur Lu bareng. cinta orang tua lu yang nganggur. Arafah kan terkenalnya yang aku tahu ya, terkenalnya bercandanya emang dry humor kalau kata orang bule. Bercanda garing. Emang sengaja dry humor itu emang salah satu personanya Arafah. Nggak tahu kan Atau aku. emang Arafah nggak sadar aja dirinya garing. Nah iya kagak sadar gue bang, sumpah. Emang orang tuh rata-rata nih orang so tahu aja dia nggak nyadar dirinya so tahu kan. Ya benar. Jadi gue tuh kayak nggak sadar kalau Sama kayak orang bucin, Pak. Orang bucin nggak sadar dirinya Dirinya digoblok-goblokin bucin, orang iya. ya. Padahal ini seorang sekitarnya jangan mau bego, jangan mau itu kata dia. Lu ngapain sih instastory tiap hari? Ngapain sih Ngapain? anjir? Malu gue liatnya gitu ya. Iya. Gitu ya, Pak ya? Tapi mau ngingetin temen diri ya. Iya, kadang-kadang orang bucin gini, ih lu bucin banget lu. Apaan sih lu orang kagak, masa ya begini doang bucin gitu di malam Iya, kita tahu-tahu dia dimarahin. setahun kemudian dia aduh malu. Aduh gini ngeliat kan story kan suka ada tuh Bener. peringatan setahun tuh. Apalagi kalau ngumpul terus ngegibahin dia kan. Oh, enak banget itu anjir, malunya sampai ke akar. Mungkin emang kalau bucin kenapa gitu?
Iya. Kalau bucin emang kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma ya siap-siap aja diceng-cengin Di tengah gitu stigma doang. yang mengatakan bahwa lelaki itu tidak pantas mengekspresikan perasaan dan mengedepankan logika, disitulah menjadi bucin untuk bentuk perlawanan dari kita. Ih, itu yang ngomong. Lu ngerti nggak? Sama gue juga nggak ngerti. Itu yang ngomong jomblo Padahal- lagi. Tapi jangan berlebihan karena kita juga kelak atau pernah seperti itu. Manusia akan bucin pada waktunya. Ya, bucin apaan sih? Budak cinta kan? Cinta, iya. Jadi intinya orang-orang jadi senang mengklasifikasikan sesuatu gitu. Kayak kita nggak suka gitu, kita ngomongnya kayak tegas gitu. Terus mereka gini, ya lalu baperan amat digituin doang gitu. Iya, itu efek negatif ya. Padahal mah harusnya dia harus sadar diri gitu ya gak sih? Bener sih. Kalau kita Kan kayak selera bercanda beda-beda ya, Pak. bener. Tapi yang garing emang lu doang. yang mau collab sama aku juga cuma abang doang. Rizky Febian kayaknya juga kepaksa kayak kalau Ini bukan Enggak. aku doang yang tulus, tapi nggak pamit. Pak, sebenarnya Arafah setuju nggak sih bahwa sebenarnya orang-orang yang sering menghibur orang lain adalah orang-orang yang paling sering menyembunyikan lukanya? Wah ya itu kasihan banget tuh. Aku aja ketika aku mau naik panggung gitu ya, misalnya mau stand up corporate gitu bang, wah beban, kayak pengen depresi. Aku tuh kayak kenapa gue jadi stand up komedian sih gitu. Sering sampai sekarang. Sering setiap kali kalau crowd aku nih kayak wah jelek banget crowdnya gitu, kayak mejanya meja bundar lah. Oh, terus nggak ada yang merhatiin. Nggak ada yang merhatiin, mereka Sibuk makan aja. makan. Iya, itu kayak aduh kenapa gue ambil ya job ini gitu. Ke orang sekitar tuh kayak bodo amat lah gitu, gue diemin aja gitu. Tapi kalau kita udah pecah, udah naik, itu tuh langsung plong lagi. Benar. Nanti ada Kayak ada suntikan kebahagiaan ya di situ. Ya. Kasih pesan-pesan untuk penonton sebuah jurnal dalam gaya berpuisi. bagaikan puncak gunung. Kita harus mendaki sedikit demi sedikit. Walaupun tidak berlari, kita bisa berjalan tapi pasti. Akankah kita mencari puncak gunung itu untuk menetap? Ah, salah. Ternyata kita menaik gunung untuk turun gunung lagi. Jadi simpanlah sombongmu sebelum masa matimu akan datang. Mantap. Setelah makan dan berkemas, kami pun melanjutkan perjalanan menuju arah pulang. Dan percayalah, burangrang lebih menyiksa ketika kita turun gunung dibandingkan ketika kita naik. Beberapa kali kami sempat terjatuh. Sudah begitu, diperparah lagi dengan hujan. Kami benar-benar seperti main prosotan di gunung. Dan oh iya, ingat HP iPhone 11 yang Arafah bawa? Begini keadaannya sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lo kemarin ngatain. Aduh, kayak gitu layarnya, bro. Terus kayaknya Ih, sedih sekali. Pedih banget. Sungguh harga yang mahal untuk sebuah petualangan. Tapi begini, menggapai puncak gunung dan menggapai cita-cita sama-sama memiliki risiko yang besar. Makanya tidak semua orang mau melakukan itu. Kita harus siap terjatuh, terluka, patah semangat, juga ditinggalkan mereka yang mengaku mencintai kita namun malah menghalangi langkah. Kita harus siap untuk gagal lagi dan lagi. Tapi bukankah dari kegagalan kita bisa belajar? Saya, Arafah, dan juga dirimu adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang tidak pasti. Tapi kita berpegang pada harapan. Kita berpegang pada keyakinan bahwa kelak segala yang kita cita-citakan akan berhasil kita gapai. Sahabat, jika hari ini kau terjatuh, itu bukan berarti kau kalah. Kau hanya kalah jika kau menyerah. Selain dari itu, kesempatan akan selalu ada. Tetap semangat. Salam literasi, salam lestari, Firsa Besari.